Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ya'sim ru'um qad rama ghaira ilahihi wa thawabu ukhra bitta'allumi ghafila. Harama alaihi jirayatal mutafaqqihah illa bi'ilmin nafi'in mutasyaghila wa kadzalika ya'si man yu'allima dzalika illa li'ilmin nafi'in la jahila. Ya'sim ru'un, ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang ulama su', ya, ulama yang ilmu digunakan sekedar untuk memenuhi syahwat keinginan duniawi. Dia nyuruh orang melakukan ketaatan tapi dia sendiri tidak melakukan, yang nanti di akhirat itu akan disiksa, kemudian ya, dilempar ke neraka, terburai isi perut, dia muter-muter seperti keledai yang sedang mutar gilingan. Tetapi ini bukan berarti bahwasanya kalau kita tidak sanggup melakukan, terus kita tidak mencegah kemungkaran. Jadi kalau melakukan kebaikan itu bagus, tahu dan menyuruh itu bagus, dua ketaatan di situ. Dia mengetahui bagus, melakukan itu bagus, dan menyuruh orang itu juga bagus. Tapi kalau yang masuk dalam kategori kenapa disiksa ini, kalau dia yang wajib yang dia tinggalkan atau yang haram dia kerjakan, nyuruh orang kewajiban dia tidak kerjakan, ini yang dia dicela karena bukan nyuruhnya tapi karena dia melakukan apa yang tidak diwajibkan. Apa yang diwajibkan dia tidak lakukan. Kayaknya suaranya nggak enak ya. Jadi kalau lebih enak tidak pakai mic ya. Orang menyuruh kebaikan itu tidak berdosa. Kan? Kadang ketemu mic. Keluruk-keluruk. Nyuruh kebaikan itu tidak berdosa. Yang berdosa itu nyuruh kebaikan yang wajib tapi dia tidak lakukan. Begitu juga melarang dari orang berbuat buruk, itu juga tidak berdosa, bagus itu. Tetapi yang berdosa itu yang dia larang haram tetapi malah dikerjakan. Jadi ancaman kemarin itu untuk perkara yang wajib maupun yang haram. Kalau perkara selain itu dia menyuruh tidak dikerjakan, sebetulnya tidak berdosa, tidak kena ancaman. Nah kemudian kalau haram dia melihat, dia padahal ngerjakan, itu tetap wajib dia larang, wajib dia larang. Bahkan di kitab yang lain disebutkan, andai dia ini pemabuk, maka dia tetap wajib mengingkari ada orang mabuk. Sama-sama nih, satu dia mabuk, ada teman-temannya mabuk, dia wajib ingkari itu, ya, wajib ingkari walaupun dia masih mabuk. Adapun mabuknya dia itu dosa memang, tapi mengingkari kemungkaran itu tetap sebuah kewajiban, ya. Seperti itu penjelasannya. Jadi bukan berarti kalau kada mampu menggawe, biar aja orang melakukan kemungkaran, kita juga mungkar. Itu hal yang keliru, ya, yang keliru begitu. Tapi maksud ancaman ini adalah jangan sampai kita ini tidak melakukan apa kewajiban yang kita suruh orang lain melakukannya. Jangan sampai kita ini menggawe apa yang orang lain kita larang melakukan dari perkara-perkara yang haram. Nah berikutnya musannif menyampaikan ya'sim ru'un, seseorang itu bermaksiat qad rama ghaira ilahihi, yang dia berharap atau mencita-citakan selain Tuhannya, wa thawabu ukhra, dan mengharapkan pahala akhirat, bita'allumi ghafila, dia menuntut ilmu dalam keadaan lalai.
Maknanya qad asa man talaba ilman ghafilan an niyatin sahihatin. Sungguh telah maksiat kepada Allah orang yang menuntut ilmu dalam keadaan lalai dari niat yang benar. Bi an talabahu min ghairi talabi ridallah. Yakni misalnya menuntut ilmu untuk mencari apa yang selain mencari ridha Allah Ta'ala. Wa min ghairi talabi ridallahi wa min ghairi talabi thawabil akhirah. Mencari selain ridha Allah, mencari selain negeri akhirat. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ya, beliau katakan al-ilmu kulluhu dunya. Ilmu itu semuanya adalah dunia, yakni tidak ada manfaat. Wal akhiratu minhu al-amalu bih. Sementara akhirat dari ilmu itu adalah dengan mengamalkannya. Maksudnya ilmu kalau tidak dibarengi amal itu tidak ada manfaatnya, tidak berbuah, bahkan kadang bahaya. Kam min syai'in idza lam yanfa' lam yadur. Berapa banyak sesuatu yang kalau tidak bermanfaat itu tidak bahaya. Walakinnal ilma idza lam yanfa' dharra. Tetapi ilmu itu kalau tidak manfaat dia membahayakan. Bahaya apa? Siksanya bisa jadi lebih banyak. Ini untuk urusan perkara tadi yang wajib dan yang haram. Atau tadi ilmu tapi niatnya niat yang buruk, bukan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak apa itu ilmu agama padahal. Ya, dapat akhiratnya itu ketika apa? Ketika diamalkan, baik amal zahir atau amal batin. Wal amalu kulluhu habaun. Sementara amal itu semuanya adalah laksana debu yang berterbangan, ya. Tidak ada nilainya. Ilmu tidak ada nilainya kecuali dengan amal. Amal itu tidak ada nilainya illa bil ikhlas, ya. Kecuali dengan ikhlas. Kalau tidak, walaupun berilmu, walaupun beramal, tidak ikhlas, bisa kosong, ya, dapat zong, tidak ada nilainya, capek. Wa qala aidan annasu kulluhum mauta illal ulama. Manusia itu semuanya itu adalah seperti orang mati. Artinya apa? Beramal itu seperti tidak beramal. Tidak ada nilainya kan? Orang mati tidak bisa beramal. Kalau ada orang mati beramal, bukahan orang lain. Ya, datang ke sini, mau kemana? Ya, masih pakai pocong. Mau ikut sholat. Tidak. Orang mati tidak beramal. Illal ulama, kecuali para ulama. Artinya, ya amalnya tidak banyak nilainya, kecuali kalau disertai dengan ilmu. Wal ulama usukara illal amilin. Para ulama itu mabuk, ya, seperti orang mabuk. Mabuk juga tidak sah kalau beramal, ya. Walaupun kalau mabuk dia menceraikan istri, jatuh cerai itu kalau mabuknya sengaja. Ulama itu seperti orang mabuk, tidak punya tujuan, ya. Illa al-amilin, kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum maghrurun illal mukhlasun. Semua orang yang beramal, jadi sudah alim beramal, semuanya tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas. Di kitab Ihya itu ada dijelaskan beberapa kelompok orang-orang tertipu, walaupun itu ulama. Ada orang tertipu walaupun dia itu dermawan. Tertipu artinya dia merasa berbuat baik padahal tidak baik. Misalnya dermawan, pertama dia suka nyumbang, tapi pertama hartanya ternyata dia tidak pilih, ya, dia kerja dari jalannya haram, dia sumbang merasa sudah berbuat kebaikan. Itu level pertama tertipu, itu begitu. Yang kedua bisa hartanya halal tapi dia mau nyumbang ada di dalam diri itu ingin disebut orang, sehingga ini saya sumbang ya, saya mau bikin apa misalnya, tapi tulis nama saya dalam hati supaya ingin dikenal orang sebagai orang dermawan, maka itu tertipu juga.
Yang ketiga, bisa jadi dia tidak ingin ditulis. Saya nyumbang nih ikhlas, tulis saja nama hamba Allah aja. Tetapi tertipunya di dalam hati, merasa ujub, wah saya ini ikhlas betul. Itu bisa jadi itu bentuk tipuan, merasa bangga. Wah si A itu dituliskan, saya ndak. Jadi merasa hebat dari sisi itu. Itu juga termasuk mengurangi amal. Andai kita tidak disebut, kita ini hati sangkal, nyumbang tapi tidak disebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya jadikan kita orang-orang ikhlas tadi. Kita beramal, disambat orang kah, diingat orang kah, enggak kah, tetap kita beramal. Kan kadang itu sulitnya ya, kita sudah beramal ternyata tidak dilihat orang, dicela lagi. Sudah capek-capek ya, orang tidak menghargai. Saring kalau biasanya, saring. Amun kadada aku, kada jalan nih. Nah ini juga maghrur, tertipu. Wal mukhlisu ala wajalin hatta yadri madza yahtamu lahu bihi. Seorang yang ikhlas itu juga berada di dalam wajal, rasa takut, khawatir, hingga dia tahu ujungnya hidup dia itu seperti apa, matinya dalam kondisi apa. Jadi orang yang ikhlas pun ya perlu khawatir, karena setan itu tidak pernah berhenti untuk mencoba manusia supaya muncul tidak ikhlasnya itu walaupun sedikit. Yang mudah-mudahan Allah maafkan untuk yang sedikit itu. Sampai sekarat itu setan tidak berhenti, sampai betul-betul mati. Di kitab Sifatus Sofwah, Imam Ibnul Jauzi itu mengatakan, menceritakan bagaimana wafatnya Imam Ahmad saat sekarat itu ya, saat sekarat. Oleh putranya sudah dianggap meninggal ini, sudah diem aja, mau diikat kepala ini, biasanya diikat sini ya supaya tidak terbuka ketika dikubur dan sebagainya, supaya tidak terbuka lagi mulut, diikat. Ternyata kata Imam Ahmad, la ba'd, tidak, belum, artinya belum mati aku ini, mau diikat. Terus dibiarkan oleh putranya ini beberapa saat, dikira sudah meninggal, ternyata juga belum, kata Imam Ahmad. Terus anaknya bertanya, kenapa Bapak? Ya. Kenapa? Ada apa? Kok ngomong begitu? Kata Imam Ahmad, ya, itu tidakkah engkau tahu bahwasanya iblis laknatullah itu datang kepadaku, menggigit jarinya, ya. Kemudian berkata kepadaku, ya Ahmad, futtani, wahai Ahmad, engkau telah terbebas dari fitnahku, engkau terbebas dari godaanku sudah. Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan, la ba'd hatta amut, tidak, belum, sampai aku mati. Sampai aku mati baru betul-betul terbebas dari godaan engkau. Coba kita bisa lihat di sini, sampai mau meninggal sudah bagus ya. Setan bisa datang mengatakan engkau bebas dari godaanku. Maksudnya apa? Supaya muncul dalam hati itu takabur atau ujub tadi. Wah, aku harat banar sudah harat banar. Nah, godaan-godaan seperti ini yang muncul ke dalam hati. Banyak-banyak kita istighfar pada Allah Ta'ala. Ini sudah kita bahas di bab sebelumnya tentang ikhlas ya. Jadi kata penulis kitab ini termasuk maksiat ya, kalau mencari ilmu untuk tujuan selain Allah, ridha Allah, selain akhirat. Harama alaihi jirayatal mutafaqqihah, kata musannif, diharamkan ya, atasnya, jadi Allah mengharamkan atas orang tersebut jirayatal mutafaqqihah, jaminan orang-orang yang belajar agama. Yang sudah kita bahas ya, orang nuntut ilmu itu luar biasa fadilahnya. Semut, ikan, ya, apa yang di langit dan di bumi itu ikut mendoakan orang yang nuntut ilmu. Tetapi ketika yang nuntut ilmu itu tidak memenuhi syarat ini, salah niat, nuntut ilmu ingin pinter-pinteran, ingin menang debat dengan para ulama, maka Allah haramkan atasnya jaminan orang-orang alim, tidak dapat kemuliaan itu.
illa bi'ilmin nafi'in mutasyagila, yakni kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, dia itu melakukan mutasyagilah, menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat itu. Jadi tidak banyak berguna. Kemudian beliau katakan, musannif katakan, wa kadzalika ya'si may yu'allima dzalika. Begitu juga maksiat orang yang mengajari orang seperti itu. Nah, ini yang berat juga ya, apalagi di tengah kehidupan kita sekarang. Kadang kita mau ndak mau ngajar, sementara yang belajar itu adabnya ndak dapat, adabnya tidak dilakukan. Belajar ke sekolah tujuannya cari pacar, seperti ini ndak bagus. Makanya kewajiban guru sebetulnya menata dulu muridnya ini, adabnya, supaya betul-betul mereka mendapatkan kemuliaan di dalam menuntut ilmu itu. Jadi di sini ya'si may yu'allima dzalika, maknanya adalah la yajuzu lil mu'allim ay yu'allima dzalikal mar. Tidak boleh seorang guru itu ngajari orang murid yang tujuannya begitu, tujuannya selain Allah Ta'ala. Li'annahu yasiru mu'inan lahu 'alal ma'siyah, karena baginya dia itu jadi menolong orang untuk bermaksiat, ya. Wa huwa kaba'i silahin liqati'i thariq, dia itu seperti menjuali senjata kepada pembegal, perampok, dia jual senjata, dia ajari orang yang tidak tepat. Ini hati-hati di situ ya. Ngajari orang yang niatnya tidak benar. Illa li'ilmin nafi'in la jahila, kecuali orang yang dia belajar untuk dapat ilmu yang manfaat, bukan orang jahil. Jadi dia ajari orang-orang yang tepat. Ini kalau tahu ya, kalau tahu. Dilarang itu kalau tahu, kalau ndak ya ndak apa-apa. Di sini dikatakan wa mahallu adami jawazi ta'limil muallim ghairal ilmi alladhi yudawil qalb. Tempat larangan, ndak boleh mengajari, ya, guru itu tidak boleh mengajari selain ilmu yang bisa memberikan, menjadi obat bagi hati, idza kana aliman bi qasdi dzalikal mar'i, jika dia mengetahui tujuan dari orang tersebut belajar, maka tidak boleh. Makanya kayak Imam Malik itu pernah mengusir orang dari majelis beliau. Datang ke majelis bertanya, baca ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala itu beristiwa di atas arsy. Terus dia bertanya kepada Imam Malik, bagaimana cara istiwanya Allah? Allah itu istiwa itu bersemayam atau apa? Ya model duduk ya, kalau kita lihat bahasa kitanya itu istiwa. Terus bertanya orang ini, gimana Allah itu duduk di atas arsy? Kok mirip makhluk jadinya kan? Kalau kita bayangin gimana itu? Maka Imam Malik kemudian mengatakan istiwa itu adalah perkara yang dinukil dari Al-Quran, ya, tsummastawa 'alal 'arsy, ya. Di Al-Quran kan ada begitu, ya. Mangkul, ghairu ma'kul, tapi tidak makul, tidak bisa dicapai dengan akal, ya. Jangan dianggap Allah itu duduk bersila atau apa, enggak. Ya cukup Allah istiwa di atas arsy, ya sudah cukup begitu. Namanya dalam bahasan tauhid itu tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah, ya. Kita tidak tahu hakikatnya, jangan dibayang-bayangkan Allah lagi ngapain di atas arsy. Mempertanyakan hal itu salah, tidak boleh nanya begitu. Kemudian suruh tidak usah belajar di sini. Ya. Itu kalau tahu. Wa illa jaza li kaunihi ma'dzuran bi jahli halihi. Kalau tidak tahu gurunya, maka ya tidak apa-apa, dimaafkan, karena memang tidak tahu. Tapi kalau ada indikasi atau memang jelas ini tujuannya untuk apa belajar itu, maka tidak usah diajari. Ini mungkin beberapa bait
tentang masih gimana kita itu ngaji belajar, dan ini bukan hanya untuk santri atau untuk siswa, ini untuk kita semua, karena kita semua kan belajar ya, gurunya belajar, muridnya juga belajar ya, sampai kita meninggal itu kita niatkan kita ini belajar ya, niatkan belajar sehingga Allah wafatkan kita dalam kondisi belajar sesuai niat kita. Tapi kondisi belajar tadi tanpa kita kasih niat yang benar itu juga tidak memberikan manfaat ya, sehingga ya belajar dan niatkan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi ini dan bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجاتنا إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا